Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di perjumpaan kali ini kita akan membahas masih seputar pelajaran bab minggu lalu, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini kemarin kita sudah membaca perorangan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentang Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam dan bagaimana perjuangan beliau dalam Islam. Nah, dua judul ini yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau menurut pendapat ulama yang sahih, ya, ulama berpendapat yang sahih adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Kunyah. Nah, beliau memiliki kunyah yaitu Abu Bakar. Nah, kemudian mereka memiliki lakab. Lakab itu adalah julukan. Julukan beliau beliau dijuluki dengan Atiq dan As-Siddiq. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa alasan beliau dijuluki Atiq karena beliau tampan. Sebagian mengatakan karena beliau berwajah cerah. Pendapat lain mengatakan karena beliau selalu terdepan dalam kebaikan. Sebagaimana juga mengatakan bahwa ibu beliau awalnya tidak kunjung hamil ketika ibundanya hamil, dia berkata, Allahumma inna haza atiq minal maut fahibahu li. Ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maka hadiahkanlah kepadaku. Dan ada beberapa pendapat lain. Sedangkan julukan As-Siddiq didapatkan karena beliau membenarkan kabar dari Nabi SAW dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata kepadanya, teman kamu itu, Muhammad, mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Beliau menjawab, Inna kana qala faqad siddiqah. Jika ia berkata demikian, maka itu benar. Allah Ta'ala pun menyebut beliau sebagai As-Siddiq dalam surah Az-Zumar ayat 33. Dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, tafsiran para ulama tentang ayat ini, yang dimaksud orang yang datang membawa kebenaran, ja'a bis-siddiqi, ya, adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud orang yang membenarkannya adalah saddaqa bihi, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga dijuluki As-Siddiq karena beliau adalah lelaki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menamai beliau dengan As-Siddiq sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gunung Uhud pun berguncang. Nabi lalu bersabda, diamlah Uhud, di atasmu ada Nabi As-Siddiq yaitu Abu Bakar dan dua orang syuhada, Umar dan Utsman. Kemudian kelahiran beliau. Nah, beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 571 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ciri beliau adalah beliau itu berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina atau khatam. Nah, ini menurut para ulama, ya, tentang ciri-ciri beliau secara umum. Nah, kemudian bila kita lihat bahwa
diberi nama Abdul Ka'bah ya. Nama ini diberikan kepadanya karena ibunya bernazar untuk memberikan nama itu ketika ia sedang hamil. Nah, ayahnya bernama Utsman. Disebut juga Abi Quhafah bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Tayyim. Ibunya bernama Ummu Khair Salma bin Sakhar. Kedua orang tuanya berasal dari suku Taim yang banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti bersegera. Nah, pada masa kecil, Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai anak yang baik, sabar, jujur, dan lemah lembut. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal mahir dalam ilmu nasab. Ilmu nasab adalah pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Ia menguasai dengan baik berbagai nasab, kabilah, dan suku-suku Arab. Abu Bakar As-Siddiq juga mengetahui tinggi rendahnya derajat masing-masing suku dalam bangsa Arab, terlebih lagi suku Quraisy. Nah, kemudian perjuangan beliau dalam agama Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam pada awal Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Bagi Abu Bakar As-Siddiq tidaklah sulit untuk menerima ajaran Nabi. Sejak remaja, ia telah mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq mencurahkan waktunya untuk memperjuangkan Islam. Ia tidak segan-segan mendermakan hartanya untuk kepentingan sabilillah. Ia juga turut menyebarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya. Sebagai orang yang disegani, Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengajak sahabatnya masuk Islam. Siapa saja sahabat yang berhasil diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yaitu yang pertama adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketiga Zubair bin Awam. Nah, itu dia di antara sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang berhasil ia ajak masuk Islam. Hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq makin erat setelah Nabi Muhammad memperistri Aisyah, yaitu putri Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Nabi Muhammad. Ia selalu memberi dorongan, semangat, dan membela beliau pada masa perjuangan Islam. Setiap kali orang-orang Quraisy mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad, ia selalu membela. Dalam suatu riwayat diceritakan Nabi Muhammad sedang khusyuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki bernama Uqbah bin Mu'aid. Ia langsung mencekik Nabi yang sedang bersujud. Keadaan itu sangat membahayakan Nabi. Secara kebetulan Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia segera menolong Nabi dan mengusir Uqbah bin Mu'aid. Akibatnya keduanya berkelahi. Dalam perkelahian itu Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan luka. Nah, inilah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain adalah menemani Nabi ketika hijrah ke Madinah. Ia adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang penuh mara bahaya. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak segan-segan mengeluarkan hartanya dalam memperjuangkan Islam. Sejumlah budak yang memeluk Islam yang disiksa oleh tuannya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, salah satunya siapa budaknya? Yaitu Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selain menyedekahkan harta bendanya, Abu Bakar As-Siddiq juga berjuang dengan segenap jiwa raganya. Ia selalu mendampingi Nabi Muhammad dalam setiap pertempuran. Salah satu perang yang diikutinya adalah Perang Tabuk. Dalam perang itu, ia menyedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Kemudian setelah itu, ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan, umat Islam bersiap-siap menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin umat Islam pada waktu itu. Selain itu, Nabi Muhammad juga sering menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk mewakilinya dalam berbagai kesempatan lainnya. Hingga ketika Nabi wafat pun Nabi Muhammad menyuruh atau meminta
Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam sholat ketika sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abu Bakar As-Siddiq di antara sahabat-sahabat lainnya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang istimewa bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang penting dan dia adalah khalifah pertama. Al-Muzanni rahimahullah berkata, wa yuqal bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia ya tentang Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, tentang nama-namanya, tentang biografinya, dan tentang bagaimana perjuangannya dalam Islam. Nah, ini dulu materi yang akan kita pelajari ya, pembahasan yang kita bahas hari ini sampai di sini dulu. Maka minggu yang akan datang kita akan membahas tentang pengangkatannya sebagai khalifah dan bagaimana beliau menghadapi kaum murtad. Nah, ini akan dibahas nanti di video pembelajaran setelahnya ya. Jadi yang hari ini kita membahas dulu biografi Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana beliau ketika sebelum masuk Islam dan bagaimana beliau dalam memperjuangkan Islam. Untuk tugas anak ustazah cukup menyimak video ini dan membaca-baca lagi tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.